Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Zara dengan nomor stambuk B301220067. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil pemahaman saya terkait buku yang diberikan, yaitu buku Perubahan Sosial Budaya karya Rahmat Nur SPD MPD. Kali ini saya akan menjelaskan di bab 1, yaitu konsep perubahan sosial. Berdasarkan yang saya dapat, perubahan sosial itu ada beberapa yang menurut para ahli. Yang pertama itu Gillian John dan John Philip Gillian, yang menjelaskan tentang perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang diterima oleh masyarakat, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam suatu masyarakat. Ini dijelaskan dalam tulisan Ranjabar dalam buku Perubahan Sosial, Teori-teori dan Proses Perubahan Sosial serta Teori Pembangunan di tahun 2015. Adapun yang dijelaskan sama Samuel Koenig, yaitu perubahan sosial menunjuk pada modifikasi yang terjadi dalam suatu pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi terjadi karena sebab-sebab internal maupun sebab-sebab eksternal. Yang bisa saya tangkap dari penjelasan para ahli ini, perubahan sosial itu adalah proses perubahan dari segi sosial yang berada di masyarakat, dan itu berasal dari beberapa hal tertentu. Nah, perubahan sosial itu pasti mempengaruhi dengan perubahan budaya, karena mereka memiliki suatu aspek yang sama, yaitu saling bersangkut paut pada masyarakat dan dalam memenuhi kebutuhannya. Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala yang berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial dan budaya memiliki keterkaitan yang sama erat di setiap masyarakat dan manusia di dalam masa selama hidupnya. Dia pasti akan mengalami suatu perubahan. Jenis perubahan sosial itu ada beberapa. Yang pertama itu saya bagi berdasarkan waktu, yaitu lambat dan cepat. Lambat atau evolusi itu perubahan-perubahan yang membutuhkan waktu yang lama disertai dengan perubahan-perubahan kecil di dalamnya dan biasanya terjadi tanpa rencana. Misalnya perubahan peran gender, globalisasi, perubahan nilai sosial, dan perubahan demografi. Selanjutnya itu perubahan cepat atau revolusi. Menurut Kartini, perubahan sosial dan juga kebudayaan yang berlangsung dengan cepat serta menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok di dalam suatu kehidupan masyarakat, lazimnya dinamakan dengan revolusi. Biasanya ini terjadi secara cepat dan dapat direncanakan terlebih dahulu ataupun tanpa direncanakan sama sekali. Misalnya, revolusi industri, revolusi Prancis, revolusi kemerdekaan Indonesia, dan revolusi teknologi informasi. Adapun terbagi berdasarkan kecil atau besarnya. Perubahan kecil yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur sosial dalam masyarakat yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat luas. Misalnya perubahan model pakaian, rambut, sepatu, dan lain-lain. Adapun perubahan besar yaitu perubahan yang mampu berdampak dan membawa perubahan dalam lembaga kemasyarakatan yang sangat luas. Misalnya di dalam hubungan kerja, sistem kepemilikan tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi sosial masyarakat. Ini dijelaskan oleh Wijayanti pada tahun 2018. Contohnya itu perubahan kepala negara, pembauran budaya, perubahan teknologi, dan lain-lain. Perubahan yang dapat direncanakan ataupun tidak dapat direncanakan. Perubahan yang direncanakan, menurut Sujono Sukanto, perubahan yang direncanakan atau dikehendaki merupakan perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu melalui suatu program-program tertentu, dan perubahan tersebut telah direncanakan yang dapat dilakukan oleh agent of change. Contohnya itu seperti pelaksanaan program KB, peningkatan infrastruktur, ataupun perubahan kurikulum pendidikan. Dan kalau perubahan yang tidak direncanakan, menurut Sujono Sukanto, merupakan perubahan yang terjadi tanpa perencanaan serta berlangsungnya di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Misalnya, reformasi 1998, pandemi COVID, dan bencana alam.